Berikut investigasi mendalam mengenai kejanggalan psikologis yang dialami Ahmad Zoni saat suaranya berubah di balik jeruji penjara paling angker di Indonesia. Kami melaporkan dari sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba yang kembali menjerat aktor Ahmad Zoni. Ini bukanlah sidang biasa. Ahmad Zoni, kini seorang tahanan beresiko tinggi, dihadirkan secara daring langsung dari Lapas Nusa Kambangan. Disinilah pada Sabtu 1 November 2025, kejanggalan itu terekam jelas. Saat majelis hakim mengajukan pertanyaan, Ahmad Zoni terlihat merespons, namun gaya bicaranya jauh berbeda. Suaranya yang biasanya terdengar lugas, kini terdengar ragu, terputus-putus, dan diwarnai kesalahan ucapan yang tidak lazim. Tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh John Matias segera menangkap anomali ini. Ini bukan sekedar gangguan teknis koneksi internet dari pulau terisolasi tersebut. Ini adalah sinyal bahaya psikologis. Perubahan dalam artikulasi dan intonasi, cara Ahmad Zoni memberikan kesaksian, menunjukkan adanya tekanan mental yang signifikan. Bicara dia itu tidak nyaman, tegas John Matias, menggarisbawahi bahwa apa yang disaksikan di layar virtual itu adalah cerminan dari kondisi batin kliennya yang sedang tidak baik-baik saja. Sebuah kondisi yang sangat beresiko bagi seorang terdakwa yang dituntut untuk memberikan keterangan yang jujur dan bebas dari tekanan. John Matias, kuasa hukum Ahmad Zoni, secara terbuka menyuarakan kekhawatiran terbesarnya pasca sidang virtual tersebut. Dalam wawancaranya di program Saksi Fakta di kanal YouTube Tribun News, John Matias memberikan diagnosis yang mengkhawatirkan. Seperti kita lihat, kondisi Ahmad baik, tetapi mungkin secara psikis tidak baik, ujarnya. Pernyataan ini melukiskan paradoks yang mengerikan. Raga Ahmad Zoni mungkin tampak sehat di layar, namun jiwanya sedang terancam. Bagi seorang praktisi hukum, kondisi psikis terdakwa adalah fondasi dari proses peradilan yang adil. Seorang terdakwa yang secara mental tertekan, terintimidasi, atau tidak nyaman, tidak dapat diharapkan untuk memberikan kesaksian yang murni dan bebas dari tekanan. Kekhawatiran John Matias bukan tanpa dasar. Pemindahan kliennya ke Nusa Kambangan, sebuah lingkungan yang dirancang untuk mematahkan mental narapidana terkeras sekalipun, adalah faktor utama. Tekanan psikologis ini menurut John membuat Ahmad Zoni tidak bebas dalam memberikan keterangan, seolah ada sensor tak terlihat yang membekap mulutnya, sebuah situasi yang berisiko fatal bagi pembelaan hukumnya. Penting untuk memahami konteks dramatis yang melatari perubahan Ahmad Zoni. Pada 16 Oktober 2025, mantan suami artis Irish Bella ini secara diam-diam dipindahkan dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Tujuan pemindahannya bukanlah lapas biasa. Ia dikirim ke Lapas Nusa Kambangan. Pemindahan ini bukan tanpa alasan. Ahmad Zoni kini telah dikategorikan sebagai tahanan beresiko tinggi atau high risk. Status ini adalah label yang mengubah segalanya, menempatkannya di kasta tertinggi dalam sistem keamanan penjara Indonesia. Nusa Kambangan adalah jawaban negara untuk mereka yang dianggap paling berbahaya. Terletak di pulau terpencil yang dikelilingi Samudra Hindia, Nusa Kambangan adalah sinonim dari isolasi total dan pengamanan super ketat. Bagi Ahmad Zoni, pemindahan dari rutan di tengah kota ke benteng di tengah lautan ini adalah sebuah shock terapi yang dampaknya kini mulai terlihat jelas dalam perilakunya di persidangan. Lingkungan yang sangat terisolasi ini dirancang untuk memutus narapidana dari dunia luar, sebuah kondisi yang kini dikhawatirkan oleh tim kuasa hukumnya telah mulai menggerogoti stabilitas mental kliennya. Di tengah kejanggalan bicaranya, satu permintaan spesifik dilontarkan oleh Ahmad Zoni. Ia memohon agar sidang kasus dugaan peredaran narkoba yang menjeratnya, yang tempat kejadian perkaranya berada di Rutan Salemba, dapat digelar secara offline atau tatap muka. Bagi John Matias, permintaan ini jauh melampaui sekedar preferensi teknis. Ini adalah sebuah pesan terselubung, sebuah teriakan minta tolong yang tersamar. Berarti dia yakin waktu memberikan keterangan tidak bebas. Inbu John menafsirkan permintaan kliennya. Ahmad Zoni, menurutnya tidak berani berbicara terus terang di persidangan perdana itu mengenai alasannya. Namun permintaannya untuk hadir fisik di Jakarta, keluar dari Nusa Kambangan walau sejenak, menunjukkan bahwa ia merasa terintimidasi oleh lingkungannya saat ini. Ia sadar bahwa kesaksiannya akan didengar tidak hanya oleh hakim di Jakarta, tetapi juga oleh telinga-telinga di sekitarnya di Nusa Kambangan. Keinginan untuk sidang offline adalah upaya untuk mencari ruang aman agar bisa berbicara tanpa sensor.
John Matthias menggunakan metafora yang sangat kuat untuk menggambarkan situasi kliennya. Amarzoni berada seperti di kandang harimau. Metafora ini menjelaskan inti dari tekanan psikis yang dihadapi Amar. Persoalannya bukan hanya karena ia berada di Nusa Kambangan, tetapi karena ia harus bersaksi tentang peristiwa hukum pidana yang terjadi di Rutan Salemba dari dalam Nusa Kambangan. Karena akan dibahas peristiwa hukum pidananya ada di Lapas Salemba Jokpus, jelas John. Ini menempatkan Amar dalam posisi yang sangat rentan. Ia dikhawatirkan tidak nyaman untuk membuka-bukaan kronologis keadaan di Lapas Salemba. Sementara ia sendiri kini berada di lapas yang jauh lebih ketat, dikelilingi oleh narapidana kelas kakap lainnya. Ada ketakutan bahwa kesaksiannya dapat berimplikasi pada keselamatannya sendiri di dalam sistem penjara. Tekanan psikis inilah yang diyakini John Matthias sebagai penyebab utama kesalahan ucapan dan kegugupan kliennya. Sebuah ketakutan yang wajar bagi siapapun yang diminta bersaksi dari kandang harimau. Pusat dari seluruh kekhawatiran ini adalah satu prinsip hukum fundamental, seorang terdakwa harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang keluar dari hati nuraninya. John Matthias menegaskan bahwa kondisi Amarzoni saat ini yang baru 16 hari merasakan tekanan psikis signifikan di Nusa Kambangan sangat bertentangan dengan prinsip ini. Keterangan yang diberikan di bawah tekanan, intimidasi atau ketakutan yang ekstrim berisiko cacat hukum. Kesaksian Amarzoni mengenai kronologis peristiwa di Rutan Salemba sangat krusial bagi kasusnya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa berbicara jujur dari hati nurani jika ia merasa tidak nyaman dan terancam? Dilema ini menempatkan sistem peradilan di persimpangan jalan. Jika pengadilan memaksakan sidang virtual dari Nusa Kambangan, mereka beresiko mendapatkan kesaksian yang tidak murni. Namun membawa tahanan high risk keluar dari Nusa Kambangan untuk sidang offline adalah tantangan logistik dan keamanan yang luar biasa. Untuk memahami kedalaman tekanan psikis Amarzoni, kita harus melihat sejarah Nusa Kambangan. Ini bukan sekedar pulau. Ini adalah mesin isolasi yang telah beroperasi sejak era kolonial Belanda, tepatnya tahun 1905. Penjara pertama, Bui Permisan, dibangun pada tahun 1908. Lokasinya dipilih dengan strategi brutal. Di bagian selatan pulau, langsung berhadapan dengan ombak besar Samudra Hindia, Laut Selatan. Desain ini memiliki dua tujuan, teror psikologis dari suara ombak yang tak pernah berhenti, dan sebagai benteng alamiah yang membuat pelarian menjadi misi bunuh diri. Wilayahnya yang dikelilingi samudra membuatnya terisolasi secara sempurna. Selama lebih dari 1 abad, pulau ini telah menjadi tempat pembuangan bagi mereka yang dianggap musuh negara atau pelaku kriminal paling berbahaya. Reputasi ini meresap ke dalam dinding-dinding sel, menciptakan aura mencekam yang akan dirasakan oleh siapapun yang baru masuk, termasuk Amarzoni. Nusa Kambangan hari ini adalah penjara dengan pengamanan super maksimum. Ini adalah level tertinggi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pulau ini dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap yang berpatroli tanpa henti, memastikan tidak ada pelarian ataupun gangguan dari luar. Ini adalah benteng modern. Di dalamnya, terdapat sel-sel isolasi khusus yang dirancang untuk narapidana dengan tingkat resiko tertinggi. Mereka yang dianggap terlalu berbahaya bahkan untuk berinteraksi dengan narapidana lain. Akses ke pulau ini sangat terbatas. Masyarakat sipil dilarang keras masuk. Untuk berkunjung, seseorang termasuk kuasa hukum harus melewati birokrasi surat izin khusus yang sangat ketat. Lingkungan inilah yang kini menjadi rumah baru Amarzoni. Sebuah tempat di mana setiap gerakan diawasi, setiap kata berpotensi didengar, dan isolasi adalah menu harian. Tekanan psikologis dari pengawasan total inilah yang dikhawatirkan merusak kemampuan Amarzoni untuk membela diri. Status beresiko tinggi menempatkan Amarzoni di lingkungan yang sama dengan nama-nama paling terkenal dalam sejarah kriminal Indonesia. Nusa Kambangan adalah tempat ditahannya pelaku pembunuhan berantai, gembong narkoba internasional skala besar, dan teroris. Ini adalah rumah bagi mereka yang kejahatannya mengguncang negara. Sejarah mencatat, otak bom Bali, Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra menghabiskan hari-hari terakhir mereka di sini, sebelum dieksekusi mati. Terpidana terorisme lain seperti Umar Patek juga menghuni sel di pulau ini. Duo Bali Nine, Andrew Chan dan Mayoran Sukumaran juga dieksekusi di Nusa Kambangan.
Bukan hanya itu, figur elit seperti Tommy Soeharto yang terlibat dalam pembunuhan Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita pernah merasakan dinginnya sel Nusa Kambangan. Bahkan, sastrawan legendaris Pramudia Anantatur sebagai tahanan politik yang dituding terlibat PKI pernah merasakan kehidupan mencekam di balik jeruji besi pulau ini. Inilah tetangga baru Amar Zoni, sebuah konteks sosial yang menambah lapisan tekanan psikologis yang luar biasa berat. Kasus Amar Zoni kini berada di titik kritis. Di satu sisi, ada tuntutan hukum atas kasus dugaan peredaran narkoba. Di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk mengungkap fakta sebenarnya mengenai peristiwa pidana di Rutan Salemba. Namun, semua itu bergantung pada kesaksian seorang pria yang kini terkunci di fasilitas penjara paling menakutkan di Indonesia. Kesalahan ucapan dan gaya bicara yang janggal di sidang perdana menjadi bukti awal bahwa Amar Zoni mungkin secara psikologis tidak mampu memenuhi tugasnya sebagai terdakwa. Pertanyaannya kini menggantung di ruang sidang. Dapatkah keadilan sejati dicapai ketika saksi kunci atau terdakwa memberikan keterangan dari kandang harimau? Pertarungan hukum Amar Zoni kini bukan lagi hanya melawan jaksa penuntut umum, tetapi juga melawan hantu psikologis yang ditimbulkan oleh tembok dan ombak Nusa Kambangan.